Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Iqbal Talib di sini akan menjelaskan sedikit tentang algoritma round dan robin dan priority. Di sini kita akan menjelaskan bagian algoritma penjadwalan CPU. Yang pertama itu ada first come first serve atau FCVS. Yang kedua ada 2A yaitu ada shortest job first atau JSJF yaitu non-preemptive. Yang 2B nya ada shortest job first atau SJF yaitu preemptive nya. Yang bagian ketiga yaitu adalah priority scheduling, non-preemptive dan preemptive. Dan 4A yaitu round robin RR atau FCFS, atau yang 4B nya yaitu round robin RR atau non preemptive dan preemptive. Di sini kita nggak akan menjelaskan semua, hanya beberapa saja, yaitu yang bagian 3A yaitu non preemptive priority scheduling. Setiap proses diberi prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi harus dijalankan terlebih dahulu dan seterusnya. Proses dengan prioritas yang sama dijalankan berdasarkan first come first serve. Dan prioritas dapat diputuskan berdasarkan persyaratan memori dan persyaratan waktu atau persyaratan sumber daya lainnya. Contoh, di sini kita membuat gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktunya. Di sini ada tabelnya yaitu proses P1 yaitu pada arrival time 0, pada burst time 12 dan priority-nya 2. Dan pada proses P2 yaitu arrival time-nya 2, burst time-nya 8 dan priority-nya 2. Dan pada proses P3 arrival time 3, pada burst time 5 dan di priority 1. Proses P4 arrival time-nya 5 dan burst time-nya pada 2 dan priority-nya 1. Dan pada proses yang terakhir yaitu proses P5 arrival time-nya 9, burst time-nya 1 dan priority-nya kedua. Di sini sudah kita ada contoh Gantt chart-nya. Dan di sini ada P1 terdapat pada burst time ke-12 dan priority-nya kedua. Dan P2 terdapat pada burst time 8 dan priority-nya pada 2. Dan tersisa saat ini P1 burst time-nya ada sisa yaitu burst time-nya 10 dan priority-nya 2. Dan pada saat P3 dan burst time 5 priority 1, karena ini yang paling tinggi maka P1 yang tadi masuk ke antrian, yaitu pada antrian P2 burst time 8 dan priority 2, dan P1 sisanya yang tadi 9 burst time-nya dan 2 priority-nya. Dan P1 pada P4 ini pada burst time 2 dan arrival time-nya 5 dan priority-nya 1. Di sini terdapat sisa dari P1 tadi, yaitu ada P3, P2, P1. Dan P4 ini belum selesai. Dan pada P4 burst time 2 dan priority 1, di sini terdapat sisa antrian yaitu pada P2 burst time 8, priority 2, dan sisa antriannya P1 burst time 9 dan 2. Dan pada P5 yaitu burst time-nya 1, arrival time 9 dan priority-nya 2. Dan di sini ada P2 burst time 8, priority-nya 2.
Dan di sini ada waktu tunggunya, yaitu P1 menunggu pada saat 3 dan diproses pada saat 10. Jadi 10 kurang 3 yaitu 7. Dan pada P2 diproses pada saat 19 dan menunggu pada saat kedua. Maka 19 dikurang 2 yaitu 17. Dan pada P3 dia cuma diam di sini saja, yaitu sama dengan 0. Dan pada P4 diproses pada saat 8 dan saat 5, maka 8 dan pada saat 5, maka 8 dikurang 5 yaitu 3. Dan pada proses kelima pada saat 27, proses saat 27 dan pada saat 9, maka 27 dikurang 9 18. Maka jumlah dari semuanya yaitu hasil ini 7 ditambah 17 ditambah 0 ditambah 3 ditambah 18, yaitu jumlahnya yaitu ada 45. Dan rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya yaitu 45 dibagi di 5 bagi 5, yaitu 9 satuan waktunya. Round robin first come first serve RRFCFS. Setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan, yang akan membagi proses menjadi bagian-bagian, yang membuat sisa proses yang belum selesai akan diletakkan di antrian akhir untuk diproses kembali. Di sini misalnya kan ada tabel yaitu proses P1 yaitu burst time-nya 12, pada proses P2 burst time-nya 8, dan pada proses P3 burst time-nya 5, pada proses P4 burst time-nya 2 dan P5 1. Dan itu selanjutnya itu round robin preemptive non preemptive. Setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan, yang akan membagi proses menjadi bagian-bagian, yang membuat sisa proses yang belum selesai akan diletakkan di antrian akhir untuk diproses kembali. Proses yang dipilih untuk diproses adalah yang memiliki burst time yang paling singkat. Di sini ada katanya proses yang dipilih adalah proses burst time yang paling singkat, yaitu pada burst time 1 pada proses P5. Di sini sudah ada contohnya, yaitu proses P1 burst time 12, P2 burst time 8, P3 burst time 5, dan P4 burst time 2, dan P5 burst time 1. Sekian, mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.